Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Para shinobi terlihat tak berdaya, tubuh mereka terkunci oleh jutsu bayangan milik Dewa Otsutsuki tertinggi. Sementara itu, Boruto yang menggunakan Jogan miliknya tampak sedang memperhatikan situasi dengan serius. Dengan penuh konsentrasi, ia menganalisis keadaan di sekitarnya. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang menyusun rencana. Tanpa membuang waktu, Boruto langsung mengaktifkan Jogan. Ia tahu bahwa dirinya harus bertindak cepat sebelum segalanya terlambat. Dari tatapannya, terlihat jelas bahwa ia sudah memiliki strategi untuk membalikan keadaan. Dewa Otsutsuki tertinggi pun melirik Boruto, memperhatikan bagaimana mata Jogan itu menyala. Ia tampak sedikit waspada. Sementara itu, Kashin Koji yang juga terjebak dalam jutsu itu hanya bisa berbicara dalam hati. Aku sama sekali tidak bisa bergerak, bayangan hitam ini terlalu kuat. Semua gerakanku terkunci rapat, pikirnya. Lalu ia menatap Boruto dan membatin, Boruto, kami semua bergantung padamu sekarang. Lakukan yang terbaik, tolong selamatkan semuanya. Karena para shinobi masih memiliki sedikit cakra Kurama yang sebelumnya diberikan oleh Naruto, Boruto segera mendekati ayahnya yang juga terjebak dalam jutsu tersebut. Ia menempelkan tangan ke tubuh Naruto, mencoba menarik cakra Kurama. Melihat hal itu, Naruto berseru dengan lemah, Boruto, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengambil cakra Kurama dari tubuhku? Boruto menjawab dengan nada tegas, Ayah, diamlah sebentar. Aku tidak sedang mencuri cakra. Aku hanya mencoba mengantisipasi kemungkinan terburuk. Aku tidak ingin kejadian seperti yang menimpa Paman Kiba dan Guru Shino terulang. Aku ingin menyelamatkan semua orang. Dengan tenang dan hati-hati, Boruto mulai memusatkan konsentrasinya untuk menyelaraskan cakra Kurama dalam tubuhnya. Setelah sinkronisasi berhasil, ia menyebarkan cakra itu ke seluruh aliansi shinobi. Dengan bantuan Jogannya, Boruto lalu menandai semua shinobi yang sudah menerima cakra Kurama itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, akhirnya berhasil. Beberapa dari mereka sudah kutandai. Sekarang, aku akan memindahkan mereka ke dimensi Momoshiki. Di sana, aku masih meninggalkan kunai Hiraishin sebelumnya. Dengan begini, mereka tidak akan mengalami kematian seperti Paman Kiba dan Guru Shino. Setelah berkata demikian, Boruto memusatkan cakranya dan berseru, pindahlah semuanya. Hiraishin no Jutsu. Dalam hitungan detik, seluruh shinobi yang sudah ditandai oleh Boruto berpindah ke dimensi lain. Tindakan Boruto ini bukan hal baru. Dahulu, Minato dan Naruto juga pernah melakukan hal serupa saat menghadapi Obito Rikudo. Saat itu, Minato berhasil memindahkan para aliansi dari serangan Biju Udama yang mematikan berkat sinkronisasi cakra Kurama. Setelah semua shinobi dipindahkan, Boruto menarik napas lega dan berkata, sekarang, mereka semua aman. Aku sengaja memilih dimensi Momoshiki karena jauh lebih stabil. Dimensi milik Joganku memiliki gravitasi yang sangat tinggi, dan itu bisa membahayakan mereka. Dari semua shinobi, hanya segelintir yang tidak dipindahkan, yaitu Naruto, Sasuke, Kashin Koji, Toneri, Hamura, Obito, Madara, Himawari, Sarada, dan Mitsuki. Sementara itu, Sakura dan yang lain sudah dipindahkan. Orochimaru juga tidak ikut karena masih berada di laboratoriumnya. Boruto kemudian mengeluarkan jurus Kairiki Musou untuk melelehkan bayangan yang mengunci Naruto dan yang lainnya. Saat itu, ayah Momoshiki memperhatikan Boruto dan berkata dalam hati, anak ini memang cerdik, otaknya hampir secerdas Sasuke. Jika mereka terus bekerja sama, aku akan kesulitan menghidupkan kembali anakku. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus memisahkan mereka ke dimensiku sendiri. Tak lama, ayah Momoshiki mengaktifkan kekuatan Amenominaka, kemampuan untuk menciptakan dimensi dan memindahkan orang ke dalamnya. Kekuatan ini hanya dimiliki oleh beberapa Otsutsuki seperti Kaguya, Shibai, Boruto, dan dirinya sendiri. Dalam sekejap, ayah Momoshiki menyeret semua yang ada ke dalam sebuah portal dimensi. Boruto dan lainnya tiba di tempat asing. Ia memandang sekeliling dan bertanya, tempat apa ini? Kenapa bangunannya terlihat hancur semua? Obito menjawab, ini adalah ruang penyimpanan miliknya. Aku yakin tempat ini biasa ia gunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Sasuke menatap tajam ke arah ayah Momoshiki dan bertanya, apa tujuanmu membawa kami ke sini? Ayah Momoshiki menjawab dengan tenang, aku ingin menanam pohon Shinju di planet bumi.
Tapi untuk itu, aku harus memisahkan kalian. Boruto dan kau terlalu pintar. Kalian bisa menggagalkan rencanaku kalau tetap bersama. Setelah berkata demikian, ayah Momoshiki membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Salah satu kloningannya langsung menyerang Boruto, sementara tubuh utamanya berteleportasi ke belakang Sasuke. Ia menarik baju Sasuke dan membuka portal dimensi lain. Tanpa bisa melawan, Sasuke ditarik masuk dan dikurung di dimensi yang sangat jauh. Boruto melihat itu dan mencoba bergerak untuk menyelamatkan Sasuke, tapi kloningan ayah Momoshiki menghadangnya. Ia tidak memberi celah sedikit pun. Di sisi lain, kloningan lainnya menyeret Naruto ke portal lain. Akhirnya, Naruto dan Sasuke benar-benar dipisahkan. Madara dan Obito berusaha membantu, tapi mereka juga tak bisa bergerak bebas karena dikepung kloningan. Madara berkata dengan nada frustasi, "Ini gila. Kita dikepung kloningannya. Tanpa Naruto dan Sasuke, kekuatan kita akan jauh menurun." Setelah berhasil memisahkan keduanya, ayah Momoshiki menarik kembali semua kloningannya. Tubuhnya kembali menyatu. Ia tahu bahwa membelah diri membuat kekuatannya terbagi, dan terlalu lama mempertahankan bentuk itu bisa sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Ayah Momoshiki tiba-tiba mengunci dimensi tempat Naruto dan Sasuke disimpan. Namun, keduanya tidak berada di dalam satu ruang yang sama. Ayah Momoshiki memisahkan mereka ke dua dimensi yang berbeda agar tidak bisa saling bertemu atau bekerja sama. Boruto yang melihat hal itu langsung merasa marah. Dengan wajah kesal, ia berteriak, "Kenapa kau melakukan ini? Di mana kau menyembunyikan ayahku dan guru Sasuke? Katakan." Ayah Momoshiki tidak menjawab dengan serius, malah tertawa kecil, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa kau peduli? Mereka tidak akan kembali, jadi berhentilah berharap." Boruto semakin marah dan tanpa ragu langsung menyerang. Namun, serangannya dibalas dengan cepat oleh ayah Momoshiki. Untungnya, sebelum Boruto terkena serangan penuh, Madara dan Obito tiba tepat waktu, menahan serangan itu. Boruto menatap Madara dan Obito dengan penuh harapan, lalu berkata, "Aku tidak bisa melawannya sendirian. Aku butuh bantuan kalian. Aku percaya pada kalian, jadi tolong bantu aku mengalahkannya." Mendengar itu, Madara dan Obito langsung mengangguk. Mereka lalu terbang dan mengepung ayah Momoshiki dari berbagai arah. Tak lama kemudian, Toneri dan Hamura pun muncul untuk membantu. Mereka semua membentuk formasi lingkaran, mengepung ayah Momoshiki di tengah. Boruto dengan suara tegas berkata, "Jangan biarkan dia kabur. Kita akan menyerangnya bersama-sama." Madara menjawab sambil tersenyum, "Akhirnya giliranku. Sejak tadi aku hanya menonton. Sekarang saatnya aku bergerak." Sementara itu, di planet Bumi, situasinya sangat sepi karena semua pasukan aliansi telah dipindahkan ke dimensi Momoshiki. Di Bumi hanya ada Orochimaru dan Bunshin Boruto yang sedang meneliti sel Shibai Otsutsuki. Orochimaru berkata sambil mengamati alatnya, "Setelah aku pelajari, sel Shibai ini sangat kuat. Jika seluruh sel ini berhasil ditanamkan ke dalam tubuh seseorang, maka kekuatannya akan setara dengan satu cakra dewa penuh." Bunshin Boruto yang mendengarnya tanpa ragu, lalu bertanya, "Kalau digunakan pada tubuh asliku, apakah itu akan aman? Apalagi di dalam tubuhku masih ada data Momoshiki." Orochimaru menjawab sambil serius, "Itulah yang masih aku teliti. Sel Otsutsuki jauh lebih rumit dibandingkan sel Hashirama. Kita harus berhati-hati." Di tempat lain, Amado sedang berdiskusi dengan Kawaki dan Code. Amado berkata, Boruto sudah memindahkan seluruh aliansi ke dimensi Momoshiki, dan sekarang dia sedang bertarung di sana. Jadi, rencana kita harus berubah. Kita batalkan pergi ke markas pusat Otsutsuki, dan sebagai gantinya kita akan menyerang laboratorium Orochimaru dan mengambil sel Shibai yang ada di tangannya. Ia menambahkan, jika Karin muncul dan sadar, suntikan cairan ini agar dia pingsan kembali. Kita tidak boleh membiarkan dia tahu apapun. Sumire hanya mengangguk dan berkata, "Baik, aku mengerti." Setelah itu, mereka bertiga masuk ke portal dimensi dan tiba-tiba muncul di laboratorium Orochimaru. Bunshin Boruto yang sedang duduk langsung berdiri dan memasang sikap siaga. Dia bisa merasakan aura mereka. Code, yang berjalan mendekat, berkata dengan santai, "Hei, Boruto. Sudah lama, ya? Rasanya aku sangat rindu untuk mencabik-cabikmu." Orochimaru yang mendengar itu langsung bergerak cepat. Ia mengambil sel Shibai dari alat pendeteksi dan memasukkannya ke dalam botol kecil.
Ia lalu menyerahkannya pada Suigetsu dan Jugo. "Bawa ini ke tempat rahasia kita. Aku sepertinya harus bertarung dengan orang tua bernama Amado ini," ucap Orochimaru. Suigetsu mengangguk dan segera membawa sel itu bersama Jugo pergi. Amado mencoba mengejar mereka, tapi Orochimaru menciptakan penghalang besar untuk menghalangi jalan. "Kau mau kemana, Amado?" "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil sel Shibai ini," kata Orochimaru tegas. Amado membalas, "Jangan bertingkah seperti pahlawan, Orochimaru. Sel itu milikku. Aku hampir mati untuk mendapatkannya. Sekarang kau mengklaimnya sebagai milikmu? Kau benar-benar tidak tahu malu." Orochimaru menjawab dengan dingin, "Lebih baik aku dianggap mencuri sel itu, daripada membiarkanmu menanamkannya pada Kawaki dan Code. Kalau itu terjadi, dunia shinobi akan hancur." Amado lalu mengeluarkan teknik khusus yang menyebabkan ledakan besar. Laboratorium Orochimaru rusak parah akibat serangan itu. Pertarungan pun dimulai. Amado menyeret Orochimaru dengan kasar, dan keduanya mulai bertarung untuk memperebutkan sel Shibai. Amado ingin menggunakannya pada Kawaki, sementara Orochimaru ingin memberikannya pada Boruto untuk menyelamatkan dunia shinobi. Dalam pertarungan itu, Amado mengeluarkan cakar panjang yang melesat cepat ke arah Orochimaru dan menusuk dadanya. Tapi tubuh Orochimaru berubah menjadi air dan mengalir ke belakang, lalu kembali ke wujud semula. Amado kembali menyerang dengan aura Shinjutsu yang menyelimuti tubuhnya. Serangannya bertubi-tubi. Orochimaru lalu memecah tubuhnya menjadi banyak ular dan mengendap ke belakang Amado. Ketika Orochimaru tiba di belakangnya, ia mengucapkan, "Sajin Arashi." Petir turun dari langit dan menghantam Amado. Namun, Amado ternyata mengecilkan tubuhnya seperti yang dilakukan Jigen dan berhasil menghindari serangan. Ia duduk di atas patung ular besar dan berkata, "Kau memang Sannin legendaris. Tapi ternyata kekuatanmu lebih dari sekadar gelar itu." Amado lalu berjalan ke arah Orochimaru dan mengaktifkan dojutsunya, menembakkan laser merah besar ke arah Orochimaru. Laser itu sangat cepat, seperti kilat yang menyambar langit. Salah satu tangan Orochimaru langsung hancur. Laser ini bisa menghentikan regenerasi. "Kau tidak akan bisa menyembuhkan dirimu lagi," kata Amado yakin. Tapi saat laser kedua menghancurkan tangan Orochimaru yang lain, Orochimaru justru tertawa. Ia langsung meregenerasikan kedua tangannya. Amado terlihat sangat kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kau bisa beregenerasi bahkan setelah terkena laserku. Kau benar-benar makhluk yang luar biasa, Orochimaru." Amado perlahan membuka sarung tangan hijaunya, yang selama ini selalu menutupi telapak tangannya. Begitu sarung tangan itu dilepas, terlihat jelas sebuah Rinnegan berwarna merah yang berada di telapak tangannya. Melihat hal itu, Orochimaru berkata dalam hati, "Tunggu sebentar, bukankah itu Rinnegan? Tapi kenapa bisa ada di tangan Amado?" Rinnegan merah itu tiba-tiba mengeluarkan cakra berwarna merah pekat. Aura cakra yang terpancar sangat mirip dengan cakra milik Jigen di masa lalu. Jika dilihat dari warna dan bentuknya, besar kemungkinan cakra itu adalah bagian dari cakra milik Jubi. Seperti yang diketahui, dulu Jigen memperoleh kekuatan itu setelah menyerap Jubi sebelum pertarungannya melawan Naruto dan Sasuke. Tanpa banyak bicara, Amado langsung melepaskan ledakan cakra merah itu ke arah Orochimaru. Orochimaru mencoba menahan serangan tersebut sambil mengerutkan alisnya dan bergumam, Ini bukan cakra biasa. Aku bisa merasakannya. Ini benar-benar cakra Jubi." Namun karena tekanan cakra yang terlalu kuat, Orochimaru terdorong ke belakang dan akhirnya terjatuh. Amado menatap ke arahnya dan berkata pelan, "Seharusnya dia sudah tidak bernyawa. Mustahil ada yang bisa bertahan setelah terkena serangan dari cakra Jubi." Namun, begitu asap merah mulai menghilang, Amado melihat sesuatu yang mengejutkan. Orochimaru ternyata masih hidup. Ia berhasil menahan serangan cakra itu dengan memanggil Kuchiyose, Sanju Rashomon. Bagi yang belum tahu, Sanju Rashomon adalah teknik pelindung yang sangat kuat dan hanya sedikit shinobi yang bisa menguasainya. Sejauh ini, hanya Hashirama dan Orochimaru yang pernah terlihat menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa teknik ini sangat sulit dipelajari dan hanya bisa digunakan oleh orang dengan kemampuan tinggi. Amado menatap pelindung besar itu sambil berkata, "Itu Rashomon. Jadi dia benar-benar bisa menguasai kekuatan langka seperti ini? Aku penasaran, sebenarnya seberapa banyak kekuatan yang masih dia sembunyikan?" Tak lama setelah itu, Orochimaru muncul dari balik Rashomon. Wajahnya tenang tapi penuh sindiran. Amado lalu menginjak tanah dengan satu kaki,
Dan dari bawah Orochimaru tiba-tiba muncul semacam tombak tajam yang diarahkan ke arahnya. Orochimaru melompat ke belakang dan menghindarinya. Sambil berdiri, ia berkata, "Jadi kau bisa memanipulasi bagian tubuhmu untuk dijadikan senjata?" Ini jadi makin menarik. Orochimaru kemudian memanjangkan tangannya, dan dalam sekejap tangannya sudah melilit leher Amado. Ia menarik tubuh Amado mendekat, lalu menggigit lehernya untuk menyuntikkan racun. Tak lama setelah itu, tubuh Amado mulai berubah warna. Racun ular milik Orochimaru mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Efek racun tersebut membuat stamina Amado melemah dengan cepat, dan akhirnya dia terjatuh ke tanah, setengah sadar. Orochimaru mengangkat pedang Kusanaginya dan bersiap menusuk tubuh Amado yang sudah tak berdaya. Namun sebelum pedang itu menembus tubuhnya, Amado tiba-tiba membuat segel tangan dan berkata, "Fushi Tensei." Dalam sekejap, jiwa Amado keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Zetsu putih yang berada di atas alat pendeteksi. Dengan teknik ini, Amado berhasil memindahkan jiwanya dan menghindari kematian. Tubuh aslinya yang sudah terinfeksi racun ditinggalkan begitu saja. Teknik Fushi Tensei ini adalah jutsu rahasia untuk hidup abadi. Dengan memindahkan jiwa ke tubuh lain, pengguna bisa terus bertahan hidup meskipun tubuh aslinya rusak. Amado yang kini berada di dalam tubuh Zetsu putih menatap Orochimaru dan berkata, "Semua kekuatan pasti punya kelemahan. Aku belajar banyak darimu, Orochimaru. Racun ularmu belum pernah aku teliti sebelumnya, jadi aku benar-benar tidak tahu seberapa besar dampaknya." Amado kemudian mengaktifkan Mokuton, mengeluarkan akar-akar pohon yang merusak berbagai peralatan di laboratorium Orochimaru. Melihat hal itu, Orochimaru memanjangkan tangannya lagi dan menangkap tubuh Amado untuk membawanya keluar dari ruangan. Ia tidak ingin laboratoriumnya hancur lebih parah. Di luar, mereka berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka tajam dan serius. Pertarungan mereka kini berlanjut di tempat terbuka. Amado kembali mengaktifkan Mokuton sambil berkata, "Tubuh Zetsu ini benar-benar luar biasa. Aku bisa menggunakan Mokuton dengan sangat lancar." Akar-akar kayu muncul dan langsung mengikat tubuh Orochimaru. Namun Orochimaru berubah menjadi ular raksasa berkepala banyak, teknik yang dikenal dengan nama Yamata no Orochi. Teknik ini dulu pernah ia gunakan saat melawan Itachi, tapi sekarang Orochimaru telah mengupgrade-nya menjadi jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan apapun. Amado menatap bentuk ular raksasa itu dan bergumam, lagi-lagi dia bertahan. Berapa banyak lagi teknik yang dia miliki? Tubuh besar Yamata no Orochi langsung memutus semua ikatan Mokuton yang membelenggunya. Dari masing-masing kepala ular itu keluar semburan racun yang diarahkan ke Amado. Tapi Amado berhasil mengecilkan tubuhnya dan menghindari semua serangan itu. Ia kemudian terbang ke udara dan mulai mengumpulkan cakra Jubi untuk membentuk biju Udama. Melihat itu, Orochimaru segera menggunakan semua kepala ularnya untuk melepaskan serangan cakra Sanin Mode, kekuatan yang mirip dengan milik Mitsuki. Cakra Sanin Mode tersebut digabungkan dari semua kepala ular, membentuk satu bola besar untuk menghadang biju Udama. Kedua serangan itu saling bertabrakan di udara dan menciptakan suara ledakan yang sangat keras. Tiba-tiba, Code muncul dan langsung menebas seluruh kepala Yamata no Orochi dengan cakar dan karma putih miliknya. Akibatnya, serangan Amado berhasil menghantam Orochimaru dan melemparkannya cukup jauh. Amado berkata, "Kerja bagus, Otsutsuki Code." Code menjawab sambil menghela napas, "Aku tidak menyangka kau bisa bertarung sehebat ini, Amado. Tapi sejujurnya, aku kesal melihatmu lama-lama. Serahkan saja Orochimaru padaku. Biar aku yang menghabisinya." Amado menatapnya dengan datar dan berkata, "Diam. Lebih baik kau dan Kawaki kejar Suigetsu dan ambil kembali sel milik Shibai Otsutsuki. Kita tidak punya waktu." Code menjawab, "Baiklah, tapi satu hal. Jangan sampai Orochimaru kabur lagi. Aku akan pastikan dia tidak bisa melarikan diri." Namun sebelum mereka sempat bergerak, sebuah serangan besar tiba-tiba menghantam Kawaki. Ledakan besar menyusul, dan dari balik asap, sosok Boruto mulai terlihat.